Iya, Bu. Ibu absen dulu ya. Iya, Bu. Abi ada Abi. Abi mana? Ya. Ahmad Fahri, ya. Aldi Irawan hadir. Anissa, ya. Arvin, Aulia hadir Bu. Aurelia, Cahya, Fatan, Iya, hadir, Bu. Fatina, Febrian, mana nak? Ketua kelas? Sakit. Ada infonya? Sakit? Ada di grup. Belum ada info, Bu. Coba dilihat dulu. Kasih dulu ya. Indra, gak ada apa ya? Tadi Febrian Prasetyo apa ya? Indra ada Indra? Ya. Kaila, semangat ya Kaila. Kamu kemarin tadi kemarin kenapa? Izin. Kenapa izin? Oh 1 tahun ya. Tapi di sini sakit 2 minggu. Izin 2 minggu ya. Oh izin. Di sini sakit. Tulis izin ya. Martin hadir. Muhammad Ridho hadir. Muhammad Fakih hadir. Naswa hadir. Naili ya. Nayara yang berkelas. Najwa sakit. Ada suratnya. Rahmat Hidayat Hadir, Bu. Hadir. Ibu di surat ini. Raka Hadir, Bu. ya. Rangga Hadir, Bu. ya. Revana ya. Zido Rizkiani izin kali ya. Ya. Sakit apa izin? Rizky Maun ya. Rizka ya. Rizky Adi Zaman ya. Safira ya. Satrio oke. Sitri ya. Sobari ya. Syahfa ya. Teddy ya. Juga ada juga. Oh ya oke. Juga sekarang tanggal 5 bulan 2. Oke. Baiklah. Kita mulai pelajaran hari ini ya. Kalian sudah sarapan kan? Sudah, Bu. Siapa yang belum? Saya. Kenapa belum sarapan? Kenapa belum sarapan? Mama ada Ya, masalah. jadi kalau kalian memulai pelajaran dari rumah harus mempersiapkan diri sarapan terlebih dahulu. Ya nak ya? Oke. Biar apa? Semangat. Biar semangat. Terus biar ada tenaga, biar fokus. Apa lagi? Sakit, biar nggak sakit. Biar nggak sakit. Biar nggak pusing, ya. Biar perutnya nggak keroncongan, ya kan? Jadi kalau kamu sarapan misalkan di rumah makan aja 1 butir telur, sudah. Ya kalau misalkan males kayak itu gitu ya, minum air yang banyak, selesai, ya kan? Kenyang. Supaya tidak sakit perutnya, tidak keroncongan, supaya fokus dan lain sebagainya. Oke, siap mulai pelajaran ya. Nah di sini kan ada si Fakih ya, Fikri, Fakih. Kamu kan anak pramuka. Kita, oh gitu. Kita buat apa namanya ice breaking dulu ya. Mau ice breaking dulu apa nanti aja ice breaking ya? Nanti aja. Kita mulai pelajaran hari ini ya. Materi kita adalah pengolahan. Coba dibuka bukunya nak. Kemarin ibu udah ngasih tugas sama kamu ya. Ya.
tujuan pembelajaran. Coba diperhatikan ya nak. Kamu dapat menjelaskan pengertian dari makanan karena kita pelajarannya pengolahan bahan makanan ya. Dapat menjelaskan tujuan pengemasan. Seperti soal yang minggu lalu ada pengemasan ya. Lalu menjelaskan jenis-jenis kemasan. Lalu iya, tiga ada paman, ada papan, lalu ada sandang, ayam, ya kan? Mengolah bahan pangan. Ada lagi nggak? Makanan itu apa? Ayo, ayo nak. Pengertian dari makanan. Kamu tahu kan makanan? Apa sih makanan? Makanan adalah alat untuk belajar. Keren. Pengertiannya apa sayang? Ada yang bisa selain Kisha? Tadi udah benar. Ayo. Makanan adalah iya, makanan adalah yang bisa dikonsumsi, ya kan? Gak mungkin dong makanan adalah yang bisa dipakai, ya kan? Makanan adalah yang bisa dikonsumsi. Lalu apa lagi? Makanan adalah sumber energi, betul. Apa lagi? Jadi pengertian dari makanan adalah sesuatu yang kita olah dan dapat dikonsumsi atau dimakan, ya. Nah, tujuan pengemasan, untuk apa sih kita mengemas makanan? Agar terlindung dari Penyakit. bakteri, terus debu, tahan lama, ya, dikemas. Itulah tujuan dari pengemasan makanan. Lalu jenis-jenis kemasan, ada plastik, kardus, kaleng, Meja. ya, kotak, aluminium, foil, dan lain sebagainya. Nah, faktor-faktor dalam penyajian pengemasan. Apa faktor-faktornya? Faktor penyajian pengemasan yaitu apa namanya? Kesia. Naik. Faktor-faktor. Naili. Faktornya penyajian pengemasan itu yaitu yang tadi juga bisa kamu jelaskan ya, yaitu melindungi makanan ya supaya terjaga kehigienisannya dan supaya dapat nilai tambah gitu loh. Misalkan nih, kamu beli nasi uduk. Siapa suka sini makan nasi uduk? Nah, semuanya suka makan nasi uduk ya. Nah, nasi uduk tersebut ketika itu dikemas dengan kantong kresek dimasukin ke dalam kantong kreseknya warna hitam. Ada yang mau beli nggak? Padahal nasi uduk itu enak loh, dimakan enak gitu. Tapi ketika nasi uduk tersebut dimasukkan ke dalam kantong kresek, misalkan kantong kresek nih ya, warna hitam, dimasukin semuanya, nasinya, kerupuknya, terus sambelnya, aur-aurin. Nah, pasti ada yang mau makan kan? Nah, lalu yang kedua, dimasukin ke dalam kertas warna hitam, yang warna coklat itu ya, kertas minyak, ya, oke. Dimasukin ke dalam kertas minyak. Nah, kertas nasi, kertas nasi yang coklat itu dimasukin nasinya, dimasukin telurnya, sambal dan lain sebagainya, ya. Terus dikaretin gitu, dijual. Masih mau makan nggak? Masih, terpaksa, ya nggak? Udah lapar, gitu kan? Tapi jika makanan itu dikemas sebagus mungkin, ya, ada nasi goreng nih, ya, di atas. Enggak, nasi itu boleh nasi uduk, terus di atasnya dikasih enggak, apa itu namanya nak? Rumput laut, dijadikan mata, dijadikan hidung, ya, dijadikan nuggetnya, dijadikan pokoknya macam-macam deh. Terus disajikan
plastik kresek warna hitam, kertas minyak, atau dengan kemasan yang unik tadi? Si Maun maunya yang kertas minyak. Seandainya Maun banyak duit misalkan, pasti minyak yang mewah itu ya. Jadi di situ nilai tambah. Itulah faktor-faktor dalam menyajikan pengemasan. Ya sayangnya, paham sampai di sini? Ya, oke. Macam-macam alat penyajian pengemasan tadi sudah disebutkan, ya. Macam-macam alat dan penyajiannya apa tadi? Kardus, plastik. Ya itu tadi, ada yang pakai plastik, ada yang pakai kertas minyak, dan ada yang memakai kaleng kemasan. Nah, pengertian makanan ini boleh dibaca. Yuk, satu orang siapa yang mau baca? Bahan pokok manusia yang diperlukan setiap hari, baik diolah sendiri di rumah atau membeli makanan jadi ataupun matang siap santap. Ya, oke. Sampai di situ. Kebutuhan pokok manusia yang diperlukan setiap hari, baik diolah sendiri di rumah, di makanan jadi matang siap santap. Oke, lanjut. Salah satu yang mempengaruhi konsumen memilih atau membeli suatu makanan adalah cara pengemasannya. Pengemasan makanan adalah cara untuk menyuguhkan makanan kepada orang untuk diperjualbelikan yang telah ditata berdasarkan konsumsi, warna, tekstur atau bentuk, komposisi warna, tekstur atau bentuk, rasa, aroma, dan alat kemasan sajian makanan. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, pengertian makanan sudah dijelaskan ya? Ya, Bu. Ya, sudah tahu ya? Oke, lanjut tujuan pengemasan. Sekarang kita belajar tentang pengolahan. Kedengaran nggak suara Ibu Nak? Ya. Ya, pengolahan bahan pangan, peternakan menjadi khas. Kemarin selalu kita belajarnya tentang apa nak? Perikanan kan? Benar nggak? Ada ikan-ikan. Ikan apa aja? Perikanan dan peternakan. Ikan apa aja? Ikan lele, ikan sepat, ikan cupang, ikan mas, ya, itu perikanan. Sekarang kita belajar tentang peternakan. Ya, peternakan berasal dari hewan. Ya nggak? Peternakan itu hewan. Contohnya apa aja nak? Iya, banyak hewan ya yang bisa kita olah untuk kita makan. Nah, peternakan itu yang dihasilkan apa aja? Betul. Satu-satu dong. Daging, terus susu, telur, lalu apa lagi? Kulit ayam. Kulit, iya, kulit, iya. Bulu dimakan nggak? Tapi bisa diolah menjadi yang bisa mengolah dari kerajinan dari hasil peternakan apa aja nak? Apa tadi? Kulit, daging, nak. Buat kerajinan kan daging? Jangan enggak ya, kulit. Buat apa kulitnya? Jaket. Berasal dari kulit apa? Sapi, kambing, harimau, dan lain sebagainya. Tapi itu bukan untuk peternakan, beda ya. Oke, lanjut ya. Kulit ayam jadi bentuk Macam-macam daging. Ada daging apa aja? Ayam.
ayam kampung, ada ayam broiler. Tahu ayam broiler nggak? Ayam broiler, ayam yang bilang dulu. Ayam broiler itu ayam Australia atau ayam yang bertelur. Ya, yang biasa kamu makan. Ya, yang biasa kamu makan ayam apa itu yang biasa? Bukan. Ayam ayam itu ayam goreng apa yang chicken? Iya, fried chicken, McD itu kan ya. Nah, jadi ayam broiler itu seperti tadi teman kamu di kelas 9G, ya. Bu, broiler itu apa? Broiler itu adalah ayam bertelur atau yang biasa kamu makan, kamu beli. Itu ayamnya itu gemuk-gemuk, ya kan? Ayamnya nggak makannya ya bagus sih, cuma kurang juga karena tidak alami, ya. Nah, itu namanya ayam broiler. Ya, jelas ya. Ayam kampung dipelihara oleh penduduk yang tinggal di kampung dan dibiarkan mencari makannya. Ayam ini memiliki kadar lemak yang rendah. Jadi ayam kampung itu adalah ayam alami, ya, makanannya alami. Makanannya apa? Cacing, ya. Masuk apa tanah sih? Dia makanan alami. Jadi bisa makan serangga, biasanya belarang ya. Nah, itu ayam kampung bedanya ya. Ayam broiler yang dipelihara dengan cara diternakan 5 sampai 6 minggu bisa dipanen. Jadi cepat ya karena disuntik. Ya. Oke, daging sapi. Daging sapi itu warnanya merah. Siapa udah pernah lihat? Udah pernah lihat daging sapi ya? Warnanya merah. Paling banyak digemari karena rasanya lezat, bisa diolah aneka olahan. Ya. Contoh daging sapi olahan. Angkat tangannya dong. Ya. Rendang, semur, kornet, Misir. Semua tahu ya, dendeng. Terus apa lagi? sosis, Bakso, ya. Banyak ya. Beef, daging cincang dan lain sebagainya. Daging kerbau. Sudah pernah lihat kerbau? Biasanya yang digunakan selain dagingnya apa? Susunya, kulitnya, dan ya pintar siraj, ya siraj benar, yaitu tanduknya bisa diolah atau digunakan menjadi suatu produk kerajinan. Kerajinan apa nak? Kerajinan itu ini dia, berasal dari tanduk kerbau, ya. Ini namanya sisir. Kenal sisir kan? Ini berasal dari tanduk kerbau, ya, diolah atau dibuat kerajinan menjadi sisir. Oke, olahannya, olahan kerbau. Ya, keju bisa, susunya. Terus kulitnya diapain? Dimakan, diolah menjadi makanan ya, karena kulitnya dibuat jadi bahan pangan pernah jadi, lalu diolah menjadi jadi. Misalkan dikeringin dulu, baru dijemur atau dikeringin baru digoreng. Setelah digoreng, dimakan dia jadi tumpuk ya. Nah itu kerbau. Terus apa lagi? Dagingnya diapain? Kerbau. Rendang. Biasanya dia keras ya. Semur. Sate. Ada lagi nggak? Ada loh yang di dalam hati ibu. Hati. Enggak. Sop ya boleh. Yang lain? Menyerah? Apaan sih yang rendah? Sudah tadi. Menyerah ya. Biasanya daging ini dibuat menjadi Sate. abon. Siapa
Rendah. Sama. Atau dijadikan tong ya jadi tong sapi kan tongsen kambing ya. Daging kambing memiliki serat daging yang halus ya sehingga jika dimasak mudah empuk ya. Daging kambing memiliki warna merah muda. Daging kambing bisa diolah ya sate, gulai, sop dan lain sebagainya. Oke, sambil dilihat sambil ditulis ya, kalau nggak masukkan ke dalam otaknya. Jadi ketika kamu nanti ujian, kamu bisa mengerjakannya. Siapa yang pernah makan ini? Ini adalah salah satu peternak ya. Ini orang peternak daging ini untuk dikonsumsi ya, biasanya di daerah setempat. Contohnya di mana? Di Bali, pintar ya, ada balak guling ya, diolah menjadi sosis dan lain sebagainya ya. Sekarang masuk ke macam-macam telur. Telur kambing. Terus kambing itu adalah hewan internasional, mamalia ya, menyusui. Siapa yang pernah makan ini? Ini adalah salah satu peternak ya. Ini orang peternak daging ini untuk dikonsumsi ya, biasanya di daerah setempat. Contohnya di mana? Di Bali, pintar ya, ada balak guling ya, diolah menjadi sosis dan lain sebagainya ya. Sekarang masuk ke macam-macam telur. Telur kambing. Terus kambing itu adalah hewan internasional, mamalia ya, menyusui. Jadi dia tidak mempunyai telur ya. Apa kamu pernah lihat telur kambing? Bukan telur yang itu ya, salah itu. Laki-laki sama perempuan siapa yang punya telur? Siapa itu? Kamu sudah belajar biologi, sudah kan? Laki-laki sama perempuan siapa yang punya telur? Perempuan. Oh iya beda mampu. Beda, bukan itu ya. Maksudnya bukan alat itu ya, Nak ya. Jadi sudah ya. Sudah, sekarang sudah guyon yang apa namanya ya? Intermezzonya ya. Sekarang kita lihat macam-macam telur. Satu ada telur ayam kampung. Sudah pernah makan telur ayam kampung ya? Bentuk atau besarnya besar atau kecil? Sedang ya. Lebih kecil dari lebih kecil dari telur ayam broiler. Ya kan? Warnanya berbeda dengan ayam broiler. Kamu biasa sering lihat ayam broiler atau ayam Australia, ya? Atau ayam apa lagi? Biasanya disebut dengan ayam apa? Ya, yang biasa kamu beli sekilo 27.000 ya? Ya nggak? Ya kan? Nah, itu. Lalu telur itik, Darul, telur itik, udah pernah lihat telur itik? Udah pernah makan itik?
Itu bebek ya? Itiknya? Itu bebek ya? Telurnya sudah. Itiknya udah pernah kamu makan? Enak kan? Itu masaknya kok banget ya. Jadi masaknya harus benar-benar. Oke. Telur puyuh. Siapa yang bisa mendeskripsikan atau menjelaskan bagaimana bentuk telur puyuh? Siraj. Siraj. Bisa. Telur puyuh. Kecil. Ukurannya kan yang ini bu, kecil. Ya. Kelereng ya? Terus warnanya tuh kayak bertato hitam putih. Makan itik. Itu bebek ya? Itiknya? Itu bebek ya? Telurnya sudah. Itiknya udah pernah kamu makan? Enak kan? Itu masaknya kok banget ya. Jadi masaknya harus benar-benar. Oke. Telur puyuh. Siapa yang bisa mendeskripsikan atau menjelaskan bagaimana bentuk telur puyuh? Siraj. Siraj. Bisa. Telur puyuh. Kecil. Ukurannya kan yang ini bu, kecil. Ya. Kelereng ya? Terus warnanya tuh kayak bertato hitam putih. Sudah pernah makan telur puyuh? Biasanya telur puyuh di apa kan? Di sate, di sate, bubur, sate bubur. Terus atau biasanya di sambal balado sama kentang sama biasanya kalau makan pakai itu juga pakai pete, benar? Pada saat lebaran, benar nggak? Telur ayam broiler. Coba perhatikan sayang, duduk yang mana ini? Bisa bangun ke sini ke depan. Duduk aja dulu di sini. Gak apa-apa. Ya, dengar. Ya, telur ayam broiler. Ayam broiler disebut ayam petelur. Dan ayo dibaca. Mau dibaca? Telur ayam. Ayo baca. Telur ayam broiler. Ayam broiler disebut ayam petelur karena ayam ini diternakan dan bertelur tanpa pejantan. Terus kedua, bertelur menggunakan obat-obatan. Ketiga, ukuran dan warna telur tergantung jenis ayamnya. Terakhir, warna telur ayam ini coklat cenderung peach. Sudah tahu ya, ini deskripsinya ya. Jadi kamu sudah Bisa di dalam imajinasi kamu bahwa telur ayam broiler itu bentuknya cenderung peach, ya kan ya? Dan kecepatan lalu ukurannya besar, lebih besar dari ayam kampung atau puyuh. Lalu itu tidak ada pejantannya, ya? Tidak ada pejantan, tapi dia dengan cara disuntik, ya, supaya dia bertelur. Tidak bisa menetas karena dia tidak ada anak. iya pinter yang TV Ramadan harus ada embrionya, harus ada yang membuahi telur tersebut, makanya dia bisa menjadi anak, ya, yaitu biologi ya. Paham ya sampai di sini? Jadi kalau mau dipilih, kamu makan apa? Ayam broiler, telur ayam broiler atau telur ayam kampung? Kenapa? Aku lebih enak. Apa saya? Saya dapat juga ya.
Ya, ayo, Air nafsu. Lebih enak dan lezat. Kalau dibilang lebih enak dan lebih lezat sama aja. Broiler juga enak dan lezat. Apalagi pagi-pagi. Pagi-pagi sarapan telur. Apa sarapan tuh telur ayam ceplok ya? Iya, enggak. Lebih enak dan mampu. telur. Oh ya, Ayamnya juga boleh. Ayamnya juga boleh. iya, karena lebih sehat karena apa ayam kampung itu makanannya alami dan kandungannya lebih banyak proteinnya apalagi Iya. Banyak vitaminnya, banyak gizinya, ya, proteinnya. Jadi kita lebih baik memakan makanan yang sehat, benar nggak? Kalau kita makan makanan yang tidak sehat, maka akan membuat kita menjadi sakit, ya. Apa? Kalau buat ayam petelur sama ayam kampung itu lebih biasanya kalau telur petelur itu bisa kena salmonella ya Bu ya? Kena salmonella. Nah itu lebih rentan ayam broiler atau ayam kampung yang buat terkena salmonella? Biasanya itu ayam itu kan banyak gampang masuk ke dalamnya, nah, ya. Kamu tahu telur? Nah, ketika telur ini dimasukkan ke dalam cairan garam, misalkan, dia berubah nggak? Rasanya asin dong, benar nggak? Ya, jadi kalau dibilang kena salmonella itu mungkin karena ayam tersebut bukan, karena ayam tersebut terkontaminasi, ya. Nah, jadi kalau dibilang ayam mana ya Bu? Ibu juga nggak tahu ayam yang mana yang terkontaminasi, benar nggak? Ya. Jadi gitu ya Nak ya. Sudah tahu ya Nak, ayam broiler disebut ayam bertelur karena ayamnya diternakan dan bertelur tanpa pejantan. Nah, kamu pernah dengar juga ayam pejantan? Ada, dengar ya? Nah, ayam tersebut dibuat, diternakannya yang bagus sih, cuma kurang juga karena tidak alami. Ya, nah itu namanya ayam broiler. Ya, jelas ya? Ayam kampung dipelihara oleh penduduk yang tinggal di kampung dan dibiarkan mencari makannya. Ayam ini memiliki kadar lemak yang rendah. Jadi ayam kampung itu adalah ayam alami, ya, makanannya alami. Makanannya apa? Cacing, ya. Masuk makan tanah sih. Dia makanan alami. Jadi serangga biasanya belarang ya. Nah, itu ayam kampung bedanya ya. Ayam broiler yang dipelihara dengan cara diternakan 5 sampai 6 minggu bisa dipanen. Jadi cepat ya karena disuntik. Ya. Oke, daging sapi. Daging sapi itu warnanya merah. Siapa yang udah pernah? Lihat. Udah pernah lihat daging sapi ya? Warnanya merah. Paling banyak digemari karena rasanya lezat, bisa diolah aneka olahan. Ya. Contoh daging sapi olahan. Angkat tangannya dong. Ya. Rendang, semur, kornet. Misir. Ya. Semua tahu ya, dendeng. Terus apa lagi? Sosis. Bakso, stik. Ya. Banyak ya. Iya. Daging cincang dan lain sebagainya. Daging kerbau. Sudah pernah lihat kerbau? Biasanya yang digunakan selain dagingnya apa? Susunya, kulitnya, dan ya pintar sirap. Ya, sirap benar. Yaitu tanduknya bisa diolah atau digunakan
menjadi suatu produk kerajinan. Kerajinan apa, Nak? Kerajinan itu ini ya, berasal dari tanduk kerbau, ya. Ini namanya sisir. Kenal sisir kan? Ini berasal dari tanduk kerbau, ya, diolah atau dibuat kerajinan menjadi sisir. Oke, olahan kerbau. Kalau itu jadi keju tuh Bang. Ya, keju bisa, susunya. Terus kulitnya diapain? Dimakan, diolah menjadi makanan ya. Karena kulitnya dibuat jadi pangan tengah jadi, lalu diolah menjadi jadi. Misalkan dikeringin dulu, baru dijemur atau dikeringin baru digoreng. Setelah digoreng, dimakan dia bertumpuk ya. Nah, itu kerbau. Terus apa lagi? Dagingnya diapain? Kerbau. Rendang. Biasanya dia keras ya. Semur. Sate. Ada lagi nggak? Ada loh yang di dalam hati ibu. Hati. Enggak. Sok ya boleh. Yang lain? Menyerah? Apaan sih? Sudah tadi. Menyerah ya. Biasanya daging ini dibuat menjadi Sate. abon. Siapa yang pernah makan abon? Abon apa aja, Nak? Ayam, kerbau. Ya. Ada abon ikan nggak? Ada ya, abon ikan nggak? Daging kambing. Ya, suaranya di mana nih kambing? Suaranya pasti sama ya. Daging kambing ini memiliki aroma bau ya, bau yang beda ya. Bau. Siapa yang pernah makan daging kambing? Semuanya pernah ya. Biasanya dijadiin diolah menjadi. Rendang. Suaranya pasti sama ya. Daging kambing ini memiliki aroma bau ya, bau yang beda ya. Bau. Siapa yang pernah makan daging kambing? Semuanya pernah ya. Biasanya dijadiin diolah menjadi. Rendang. Atau dijadikan tongseng kambing ya. Daging kambing memiliki serat daging yang halus ya, sehingga jika dimasak mudah empuk ya. Daging kambing memiliki warna merah muda. Daging kambing bisa diolah ya, sate, gulai, sop dan lain sebagainya. Oke, sambil dilihat sambil ditulis ya. Kalau mau masukkan ke dalam otaknya. Jadi ketika kamu nanti ujian, kamu bisa mengerjakannya. Siapa yang pernah makan ini? Ini adalah salah satu peternak ya. Ini orang peternak daging ini untuk dikonsumsi ya. Biasanya di daerah setempat. Contohnya di mana? Di daerah Bali, pintar ya, ada daerah guling ya. Diolah menjadi sosis dan lain sebagainya. Ya, sekarang masuk
Australia, ya, menyusui. Jadi dia tidak mempunyai telur. Apa kamu pernah lihat telur kambing? Bukan telur yang itu, ya. Salah itu. Laki-laki sama perempuan siapa yang punya telur? Saya, siapa itu? Kamu sudah belajar biologi, sudah kan? Laki-laki sama perempuan siapa yang punya telur? Beda, bukan itu ya. Maksudnya bukan hal itu ya, Nak, ya. Jadi sudah ya. Sudah, sekarang sudah guyonnya apa namanya ya? Intermezzonya ya. Sekarang kita lihat macam-macam telur. Satu ada telur ayam kampung. Sudah pernah makan telur ayam kampung ya? Bentuk atau besarnya besar atau kecil? Sedang ya. Lebih kecil dari lebih kecil dari telur ayam broiler. Ya kan? Warnanya berbeda dengan ayam broiler ya. Kamu biasa sering lihat ayam broiler atau ayam Australia ya, atau ayam apa lagi? Biasanya disebut dengan ayam apa? Ya, yang biasa kamu beli sekilo 27.000 ya. Ya no? Ya kan? Nah itu. Lalu telur itik, Darul, telur itik, udah pernah lihat telur itik? Udah pernah makan itik? Itiknya? Telurnya sudah. Itiknya udah pernah kamu makan? Enak kan? Itu masaknya kok banget ya. Jadi masaknya harus benar-benar. Oke. Telur puyuh. Siapa yang bisa mendeskripsikan atau menjelaskan bagaimana bentuk telur puyuh? Siraj. Bisa. Telur puyuh. Kecil. Ukurannya kan segini bu, kecil ya. Terus warnanya tuh kayak bertato hitam putih. Itiknya? Telurnya sudah. Itiknya udah pernah kamu makan? Enak kan? Itu masaknya kok banget ya. Jadi masaknya harus benar-benar. Oke. Telur puyuh. Siapa yang bisa mendeskripsikan atau menjelaskan bagaimana bentuk telur puyuh? Siraj. Bisa. Telur puyuh. Kecil. Ukurannya kan segini bu, kecil ya. Terus warnanya tuh kayak bertato hitam putih. Sudah pernah makan telur puyuh? Biasanya telur puyuh di apa kan? Bubur, sate berbubur. Terus atau biasanya di sambal balado sama kentang sama biasanya kamu makan pakai itu juga pakai pete, benar? Pada saat lebaran
disebut ayam petelur? Dan ayo dibaca. Mau dibaca? Telur ayam. Ayo baca. Telur ayam broiler. Ayam broiler disebut ayam petelur karena ayam ini diternakan dan bertelur tanpa pejantan. Terus kedua, bertelur menggunakan obat-obatan. Ketiga, ukuran dan warna telur tergantung jenis ayamnya. Terakhir, warna telur ayam ini coklat cenderung peach. Sudah tahu ya ini deskripsinya ya. Jadi kamu sudah Bisa di dalam imajinasi kamu bahwa telur ayam broiler itu bentuknya cenderung peach, ya kan ya? Dan kecoklatan, lalu ukurannya besar, lebih besar dari ayam kampung atau puyuh. Lalu itu tidak ada pejantannya, ya? Tidak ada pejantan, tapi dia dengan cara disuntik, ya, supaya dia bertelur. Tidak bisa menetas karena dia tidak ada. Iya, pinter. Yang TV Ramadan harus ada embrionya, harus ada yang membuahi telur tersebut, makanya dia bisa menjadi anak. Ya, itu biologi kan, ya. Paham ya sampai di sini? Jadi kalau mau dipilih, kamu makan apa? Ayam broiler, telur ayam broiler atau telur ayam kampung? Kenapa? coba aku saya jawab. Dapat nilai loh. Belum tak dapat nilainya. Apa namanya sih? Ya, ayo. Kenapa? Air nafsu. Lebih enak dan lezat. Kalau dibilang lebih enak dan lebih lezat, sama aja. Broiler juga enak dan lezat. Apalagi pagi-pagi. Pagi-pagi sarapan telur. Apa sarapan telur ayam ceplok ya? Iya, enggak. Lebih enak dan ayam kampung karena Telur. oh ya, Ayamnya juga boleh. iya, karena lebih sehat Bu. Karena apa ayam kampung itu makanannya alami dan kandungannya lebih banyak proteinnya apalagi ayam buah. Iya. Banyak vitaminnya, banyak gizinya, ya. Jadi nggak ada betinanya, dia khusus untuk ayam pejantan. Caranya gimana? Mungkin cara dengan teknologi ya, nggak ngerti juga ibu harus ada telurnya kah atau memang ayamnya di beranak, nggak tahu juga ya. Telur ayam kampung. Nah tadi kamu udah bilang ya karena lezat, gizinya tinggi ya, memiliki kualitas gizi yang lebih baik dibanding ayam broiler. Karena biasanya ayam kampung dibiarkan bebas, ada yang baca, ada yang harus bisa baca. Telur ayam kampung memiliki kualitas gizi yang lebih baik dibanding ayam broiler. Namun biasanya ayam kampung dibiarkan bebas dalam mencari makannya sehingga Beragam makanan yang dikonsumsinya, yang bisa dikonsumsi. Iya. Jadi telur ayam kampung ini memiliki kualitas gizi yang lebih baik dibanding ayam broiler karena ayam tersebut makanannya itu adalah alami. Yang dulu nih yang bilang kan ayo dong jawab, nggak kedengaran? Kedengaran ya? Dijawab dong nak, ya. Jadi kenapa ayam itu gizinya tinggi? Darul? Kenapa? Karena Kenapa? Ya, kenapa? Karena makanannya Bu, ya makanannya dari dari biji-bijian Bu. Terus, Udah itu aja sih Bu. suhu dari mana?
siang galur, ya. Ada serangga juga tadi kan, hewan kecil atau cacing biasanya ya. Benar kan? Ayam kampung makanannya cacing kan? Telur itik. Siapa yang bisa baca? Itik atau bebek. Bebek kaya akan bergizi, memiliki cakang lebih tebal sehingga lebih lama kandung sukanya. Kemudian keluar itik lebih besar ukurannya hari ini karena kandungan gizinya lebih tinggi. Terakhir bisa diolah menjadi telur asin. Ya. Oke, telur itik bisa diolah menjadi telur asin. Siapa yang pernah mengolah telur itik menjadi telur asin? Bisa caranya, Nafi? Tahu? Tahu cara mengolah telur itik menjadi makanan telur asin? Jangan malu-malu ya. Lagi waktu saya nggak saya mungkin kayak dari kayak direbus kayak garam gitu ya terus kayak didimin kayak Apa yang direbus? telurnya Pertama telurnya dicuci dulu Pak atau? ya dicuci dulu Dicuci dulu. Habis dicuci dicuci kayak dibersihin terus direbus sama air. Air saja. Airnya pakai garam terus dididih. habis itu di jam-jam atau Nanti direbus berarti namanya direbus dididih dong. iya Telurnya dididihin dulu. Mateng dong. enggak Oh, maksudnya direbus dia setengah matang. biar kuman doang Apanya? biar kuman doang Oh, cuma sebentar. iya Direbus atau disiram air panas? bisa dulu-dulu sih Oh, bisa dua-duanya. Lalu setelah itu itu kayak direndam sama rinso. terus tuh kayak ditutupin Tumpuk pakai ya? Beban. Kalau yang merah ada daging sapi, kambing, dan kerbau. Kalau daging putih itu cuma daging ayam. Iya, yang merah. Yang mau kenyabutnya lo aja deh nyabut. Nah, tadi saya bantu jawab yang daging putih. Daging putih itu ada ayam sama babi. Ya, pintar. Tepuk tangan dulu buat Rona. Kipik abangku. Jadi ada dibedakan dua ya, daging memang itu ada dua. Ada daging dibedakan menjadi dua, daging merah dan daging putih. Daging merah tadi udah kita pelajari kan? Daging merah itu tadi apa nak? Kambing, kerbau. Daging yang putih itu berasal dari ayam dan dari babi. Ya, oke? Nomor berapa ya? Daging yang berwarna putih tadi udah ya. Dan lalu nomor 11. Coba lihat nomor 11. Boleh dibaca siapa yang langsung jawab? Langsung aja yang nanya. Bisa dibaca. Siapa yang mau baca? Ya, kedengaran suaranya nak. Maksud dari olahan pangan setengah jadi adalah Maksud olahan pangan setengah jadi adalah, ada yang bisa jawab? Apa? Olahan pangan setengah jadi. Kamu kan sudah belajar kelas 8. Olahan pangan setengah jadi contohnya apa? Spaghetti, rebus, ya, mie, ya kan ya? Dia diolah menjadi bahan pangan setengah jadi. Kalau yang kita pelajari ini olahan pangan setengah jadi yang berasal dari daging. Contohnya apa? Apa? Iya. Contohnya kroket, ya, pinter. Apa lagi? Sosis, bakso.
bakso, ya kan? Nggak pinter. Ini dendeng. Tahu pernah makan dendeng nggak? Dendeng atau beng-beng ya? Bukan beng-beng. Oh, kalau beng-beng itu apa? Ya, media coklat ya. Dendeng. Ya, biasanya itu diolah menjadi bahan pangan setengah jadi. Ya, oke. Lanjut nomor 14 baca Mas. Ada yang bisa? Produk pakan olahan setengah jadi yang dapat membuat daging ayam atau daging sapi yang dimasak dengan beberapa jenis bumbu dan cara menghidangkan dengan cara digoreng, dikukus, dipanggang, disebut. Dia bisa jawab. Kita baca sekali lagi ya. Produk pakan olahan setengah jadi yang terdapat atau terbuat dari daging ayam atau daging sapi yang dimasak dengan berbagai jenis bumbu dan cara menghidangkannya dengan cara digoreng, dikukus, dipanggang disebut bakar, goreng, bakar, sate, terus dikukus apa dong? Empal dikukus? Enggak, direbus. Dikukus. Biasanya kamu makan apa nak? Kamu makan apa ya? Dimasak. Iya kan? Dimasak itu ada nggak yang digoreng atau dibakar? Kalau bakau, apakah dia berasal dari olahan bang sama setengah jadi dari daging? Dalamnya, oke ya, dalamnya ya. Oke. Nih. Berdasarkan data di atas, ini adalah ciri-ciri dari telur. Satu, telur yang diternakan dan bertelur tanpa pejantan. Dua, ia bertelur menggunakan obat-obatan. Tiga, berwarna coklat. Siapa ya? Tapi itu belalang muncul. Dia Ayam boiler itu. betul. Ya. Ya, betul. Di depan udah ada ya tulisannya ya. Tipis-tipis abangku. Oh, bukan nyontek ya. Tipis-tipis ya. Tadi yang nomor berapa kan 15 ya? Yang ditentukan dan bertelur tanpa pejantan. Ia bertelur menggunakan obat-obatan berwarna coklat. Benar kan? Atau warnanya tadi? Ya benar, warna peach ya. Berdasar warnanya berwarna coklat atau peach. Ia bertelur menggunakan obat-obatan, yaitu dengan cara di semua kan? Itu namanya konsentrasi, ya kan? Kalau konsentrasi pasti dengar paham, ya kan ya? Nah dia di ayam broiler itu disuntik, ya. Telur diternakan dan bertelur tanpa pejantan. Dia makanya bisa bertelur karena disuntik, ya kan? Nah manusia bisa disuntik kan? Lalu bisa punya bisa bayi tabung atau inseminasi. Sekarang udah canggih ya, makanya kamu perlu pintar nak. Ya, siapa di sini yang mau pintar? Ya, ya harus jadi orang pintar ya, ya. Harus menjadi orang hebat supaya kamu bisa membuat suatu penelitian nantinya, ya enggak? Nanti kamu bisa menciptakan suatu inovasi yang baru, ya kan? Nah, di sini jawabannya berdasarkan data di atas adalah ciri-ciri dari telur ayam broiler. Oke, nomor berikutnya siapa yang mau? Dari telur. Satu, telur yang diternakan dan bertelur tanpa pejantan. Dua, ia bertelur menggunakan obat-obatan. Tiga, berwarna coklat. Siapa ya? Tapi itu belalang muncul. Dia Betul. Ayam boiler itu. betul.
Ya. Ya, betul. Tadi di depan udah ada ya tulisannya ya. Tipis-tipis, abang. Oh, lupa nyontek ya. Tipis-tipis Ya. ya. Tadi yang nomor berapa kan 15 ya? Yang ditentukan dan bertelur tanpa pejantan. Ia bertelur menggunakan obat-obatan berwarna coklat. Benar kan? Ya. Atau warnanya tadi? Big. Ya benar, Yon. Warna peach, ya. Berdasar warnanya berwarna coklat atau peach. Ia bertelur menggunakan obat-obatan, yaitu dengan cara di semua banget. Itu namanya konsentrasi, ya kan? Kalau konsentrasi pasti dengar paham, ya nak ya. Nah dia di ayam broiler itu disuntik, ya. Telur diternakan dan bertelur tanpa pejantan. Dia makanya bisa bertelur karena disuntik, ya kan? Nah manusia bisa disuntik, lalu bisa punya bisa bayi tabung atau inseminasi. Sekarang udah canggih ya, makanya kamu perlu pintar nak. Ya, siapa di sini yang mau pintar? Ya, ya harus jadi orang pintar ya, nak ya. Harus menjadi orang hebat supaya kamu bisa membuat suatu penelitian nantinya, ya nggak? Nanti kamu bisa menciptakan suatu inovasi yang baru, ya kan? Nah, di sini jawabannya berdasarkan data di atas adalah ciri-ciri dari telur ayam broiler. Oke, nomor berikutnya siapa yang mau? Perhatikan dalam itu. Satu, telur yang dihasilkan oleh sejenis burung. Dua, mempunyai ciri khusus bercak-bercak tak berat-berat dan berwarna coklat tua. Yang ketiga, memiliki berat 10 gram hingga 12 gram. Berdasarkan data di atas, jenis ini adalah ciri dari telur Telur puyuh. Ya, telur puyuh. Tepuk tangan. Telurnya. Ya. Oke ya. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita hari ini. Ada yang mau ditanyakan nak? Tidak. Jadi semuanya kita pelajaran tentang hasil peternakan yang kita olah, kita manfaatkan untuk konsumsi kita, untuk kesehatan kita sendiri. Jadi kamu juga harus perlu menyikapinya, jangan sembarang makan, ya kan ya? Benar nggak? Kamu lihat dulu teksturnya. Tadi udah kita pelajarin kan, tekstur daging yang warna putih jangan sampai kamu makan, ya kan? Bukan cuma ayam, ya kan? Ya. Lalu gizinya, ya, karena itu mempengaruhi untuk kesehatan kita. Kalau kita sakit buat apa? Gak ada gunanya kan? Ya. Jadi sampai di sini ya, kira-kira ada pertanyaan anak-anak? Tidak ada? Oke, terima kasih anak-anak, tetap sehat dan tetap semangat ya. Yon, siapkan nak. Bersiap memberi hormat. Selamat siang, Bu.